Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 24 Oktober 2020. Saya menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Ambon ya. Sekarang jam 6 habis maghrib. Kita terbang jam 12. Kurang lebih kita sampai di bandara itu jam 8. Untuk pertama kalinya saya berangkat terbang lagi setelah terakhir kali terbang itu Februari waktu ke Malaysia ya. Jadi sudah 8 bulan saya belum terbang. Bagaimana rasanya terbang setelah 8 bulan lamanya belum terbang di tengah masa pandemi ini? Oke, simak kelanjutannya. Cekidot. Perjalanan menuju bandara ini ditempuh dalam waktu 2 jam dari rumah saya di daerah Jonggol. Kita akan melihat keindahan dan menelusuri sejarah yang terdapat di Pulau Ambon selama 3 hari. Alhamdulillah kita sudah sampai di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta. Untuk selanjutnya kita check in dan validasi tiket ya, karena harus validasi dulu. Suasana di Bandara Soekarno-Hatta malam ini cukup sepi, tidak seramai hari biasanya. Kami berangkat menuju Makassar untuk transit, setelah itu lanjut ke Ambon pada pagi harinya. Oke, sekarang jam 12 malam. Kita mau menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Mudah-mudahan perjalanannya dilancarkan oleh Allah, selamat sampai tujuan. Amin. Alhamdulillah kita sudah sampai di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Selanjutnya kita akan transit menuju ke Bandara Patimura, Ambon. Baik ya. Dengan seksama sebelum pesawat tiba landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Perjalanan menuju Ambon ditempuh dalam waktu 1 jam 45 menit dari Makassar. Alhamdulillah kami sampai di Ambon pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Setelah tiba di bandara, kita langsung menuju Pantai Liang yang terdapat di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Udah sampai Ambon guys. Murah. Setelah tiba di bandara, kita menuju ke Pantai Liang, Maluku Tengah. Kita sudah sampai di Pantai Liang, Maluku Tengah. Masya Allah, suasananya begitu indah, airnya pun jernih. Kita bisa melihat banyak anak-anak kecil yang sedang mandi karena begitu jernihnya air dan tenangnya ombak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di Pantai Liang nih, luar biasa, masya Allah ya, ciptaan Allah ini begitu indah, masya Allah. Di Pantai Liang, Ambon, Maluku ya, luar biasa. Tuh pada mandi ya, sini pantainya tenang sekali, nggak ada ombak. Sampai kapal feri juga lewat ini tadi tuh.
kapal feri di belakang. Mantap. Setelah dari Pantai Liang, kita menuju ke Pantai Pintu Kota Ambon. Oke guys, kita sudah sampai di Pantai Pintu Kota Ambon. Luar biasa. Ini ada karang-karang bolong ya, kayak di Tanah Laut Bali suasananya. Sepi ya. Kalau kamu tengok ke bawah, banyak orang-orang tuh yang sedang foto-foto di sana, oke? Guys, ini Pantai Pintu Kota Ambon. Beginilah suasana di Pantai Pintu Kota Ambon. Setelah itu kita langsung menuju Masjid Raya Al-Fatah. Kita saat ini sedang berada di Masjid Raya Al-Fatah, Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon. Ini adalah masjid yang terbesar di Kota Ambon ya. Luar biasa. Salah satu bukti nyata bahwa Islam ini sangat besar ya, berkembang dan besar di Kota Ambon. Cukup ramai juga. Itu ada dua ternyata masjidnya ya. Hari ketiga kita menuju ke Makam Syuhada Ambon, kemudian kita berkeliling Kota Ambon, dan kita lanjut ke Masjid Tertua dan Benteng Amsterdam. Sebelum berangkat, kita ngopi dulu di Kopi Lela Ambon. Setelah itu lanjut ke Makam Syuhada. Setelah kita ngopi di Kopi Lela Ambon, kita menuju ke Makam Syuhada Ambon yang syahid saat terjadi kerusuhan di Ambon tahun 1999. Kali ini saya sedang berada di komplek pemakaman Syuhada, Makam Syuhada Ambon. Jadi di sini adalah tempat di mana dikebumikannya para syuhada yang gugur dan wafat di medan perang ya, ketika terjadi kerusuhan di Kota Ambon tahun 1999. Di makam ini sendiri terletak di Jalan Rurehe Waihaong, masih di Kota Ambon ya, pinggir pantai dekat pelabuhan. Jadi kompleknya di sinilah tempat para syuhada dikebumikan ya, syuhada yang gugur ya Pak ya, di kerusuhan itu ya. Kerusuhan terjadi tahun 99. Beginilah suasana di makam para syuhada yang syahid saat terjadi kerusuhan antar agama Islam dan Kristen di Ambon tahun 1999. Semoga tidak akan ada lagi kerusuhan semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di tengah Kota Ambon. Dan di depan saya ini ada Museum Perdamaian. Ini adalah monumen bersejarah untuk sebagai pengingat kita bahwa kita ini sesama manusia ini harus berdamai. Jangan sampai terjadi kerusuhan, jangan sampai terjadi perpecahan, jangan sampai terjadi gesekan antar umat, antar etnis, antar agama. Tidak boleh lagi terjadi. Harus berdamai ya. Oke, saat ini kita menuju ke masjid tertua di Ambon, Masjid Wapawe Kaitetu. Sampai di masjid tua apa namanya? Wapawe Kaitetu di Ambon, masih tertua di Ambon ya. Iya. Di arsitekturnya masih menggunakan kayu, luar biasa. Ya. Jadi kita Masjid Tua Wapawe adalah masjid yang sangat bersejarah dan merupakan masjid tertua di Provinsi Maluku. Umurnya mencapai 7 abad. Masjid
ini dibangun pada tahun 1414 Masehi. Masjid ini masih berdiri dengan kokoh sebagai bukti sejarah Islam di Maluku pada masa lampau. Kita bisa melihat prasasti yang terdapat di masjid ini untuk mengetahui sejarah yang terkandung di dalamnya. Kita ke dalam. Assalamualaikum. Situs budaya yang tidak bisa dihilangkan, luar biasa. Yang masih ada sampai sekarang. Alhamdulillah saya bisa. Saya sudah bertemu dengan Bapak siapa? Payus sebagai juru pelihara masjid tertua Wapauwe ya? Wapauwe. Ya, bisa diceritakan tidak sejarah tentang masjid ini, bagaimana berdirinya atau siapa yang pertama membuat dan lain sebagainya, bisa diceritakan, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Masjid Tua Wapauwe ini terletak di Kaitetu, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah. Jadi saya akan cerita tentang singkat sejarah Masjid Tua Wapauwe ini. Jadi dulu Masjid Tua Wapauwe ini dibangun tahun 1414. 1414. Ya, itu di salah satu bukit namanya Bukit Wawane. Sampai dengan 1500 maksudnya bangsa Portugis, 1600 maksudnya bangsa Belanda. Ya. Berarti dia termasuk tertua ya, Pak ya? Iya. Indonesia juga ya? Ya, bisa juga. Bisa juga ya. Jadi kedatangan Belanda itu masyarakat di gunung tidak nyaman sama kedatangan Belanda. Akhirnya masyarakat Imam Ghazali sama masyarakat memindah masjid ini dari timur ke barat. Barat ke timur ya. Itu jauhnya 6 km. Itu di tahun 1416. Jadi dari bukit itu namanya Bukit Tehala. Jadi Bukit Wawane ke Bukit Tehala. Jadi dibangun lagi lalu ditaruh nama Masjid Wapauwe. Jadi itu bahasa daerah Kaite itu sini, negeri Kaite itu. Jadi Wapa itu mangga, Uwe di bawah. Jadi masjid didirikan di bawah pohon mangga. Oh, di bawah pohon mangga. Ya. Namanya mangga hutan. Kalau di Jawa sana bilang bintaro. Bintaro. Ya. Iya. Jadi mangganya tidak bisa dimakan. Jadi masyarakat sudah di tempat bukit keduanya, Bukit Tehala itu nanti sudah sampai bertahun-tahun. Belanda sudah menguasai Maluku maupun Ambon. Akhirnya proses penurunan masyarakat oleh Belanda dari gunung ke pesisir pantai ya untuk kerja paksa benteng Amsterdam. Iya. Yang di situ ya berarti. Ya, jadi itu dulu logis Portugis. Itu direbut lalu diperluas menjadi benteng pertahanan Belanda Amsterdam. Nah, jadi masyarakat sudah turun oleh Belanda. Nah, jadi mesinnya ketinggalan di bukit kedua itu, Bukit Tehala itu. Nah, nanti sampai tahun 1664 masyarakat bangun waktu itu juga hari Jumat pagi. Ketika masyarakat bangun pagi sudah melihat mesinnya sudah ada di sini. Iya. Jadi mesinnya turun secara gaib gitu. Oh, gitu. Ya. Jadi tadinya di bukit ini mesinnya. Iya, bukitnya. Di Bukit Tehala. Iya. Lalu pindah secara gaib ke sini. Iya. Masya Allah. Jadi masyarakat kaget dengan kedatangan masjid ini. Ya, alhamdulillah. Di mesinnya turun sama peralatan ibadah semua lengkap. Oh, semua lengkap. Ada dia punya lampu depan pintunya ini kuningan. Iya.
Ada juga beduk juga masih asli. Ada mimbar juga. Mimbar. Ya masih asli juga. Ada 2 bendera merah putih bentuk segitiga tapi sudah duplikat. Jadi di tahun 1400 itu sudah ada merah dan putih. Iya. Ada juga mushaf Al-Quran tulisan tangan. Ada juga pembakaran kemenyan. Dan juga ada timbangan zakat fitrah tempo dulu. Dan juga ada tongkat khotbah yang dibawa oleh mubalik dari tanah Arab. Nah, jadi ciri khas bangunannya tanpa paku, tanpa pasak. Oh iya, kita bisa lihat ya. Ya, jadi ini sudah ruang tambahan. Kalau ini sudah Ruang renov ya. tambahan, ya, sudah serambi. Kalau yang asli di dalam. Ya, dalam. Nanti sampai 1991 kita ganti dia punya 12 tiang ruangan sama dia punya balok-baloknya. Jadi masih asli 4 tiang utama itu, 4 sokonya itu, kalau orang Jawa bilang 4 soko guru sampai bagian tengah ya itu masih asli. Masih asli. Jadi masjid ini sudah 600 ya 20 tahun. 20 tahun berdiri. Arsitekturnya masih asli ya ini. Iya. juga ya, Jadi ini dia punya kayu-kayu yang saya bilang itu sudah diganti tahun 1991. Dan ini dia punya kubah aslinya. Ini kubah aslinya nih. Iya. Jadi dia punya atap juga kalau kita mau ganti juga pakai ritual adat juga. Ritual. Iya. Adat. Waktu turun itu belum ada temboknya. Nanti masih pendopo gitu. Pendopo. Nah, jadi sampai sini masyarakat ambil karang di laut dibakar menjadi kapur. Oh iya. Lalu dicampur sama pasir. Lalu pelekannya dari putih telur. Jadi temboknya masih asli. Luar biasa. Ini walinya siapa apa? Ulamanya. Ya ulama itu salah satu pedagang dari tanah Arab. Dari tanah Arab. Iya, yang membawa Islam ke sini. Yang mau bawa Islamnya. Dan juga kita punya Imam Jali juga memperdalam agama juga di Gresik. Oh. Imam kedua zaman dulu di Mesir. Iya itu sih. Iya. Dia yang ininya menyebarkan Islam di tanah Maluku itu. Dari Arab langsung. Dari Arab langsung. Iya. Jadi dia punya tongkatnya masih ada di dalam. Tongkatnya masih ada ya. Iya. Itu makam yang di depan tuh. Jadi itu kalau bukan makan tapi kalau kita waktu Idul Adha korban kambingnya di situ. Oh, korban kambing. Ya. Jadi tempat pemotongan kambing. Iya. Gitu ya. Masuk ke masjid tertua di Ambon. Mengetahui apa saja gitu jadi ikonnya. Pastinya. Jadi ini Al-Quran tulisan tangan. Ini tulisan tangan dari siapa, Pak? Ini imam yang pertama yang menulis Al-Quran ini. Orang sini juga. Orang Ambon juga. Ya. Luar biasa. Dan juga ada alat pembakaran kemenyan. Itu di bawah. Alat pembakaran kemenyan. Ada timbangan zakat fitrah tempo dulu. Masih tradisional. Iya, jadi ini ada tongkat khotbah yang dibawa oleh mubalik itu dari tanah Arab itu. Ini tongkatnya masih ada nih. Tongkat. Iya. Ini dia punya pintu pertamanya. Ini pintu pertamanya. Insya Allah. Juga dia punya apa lampunya ini Lampu. kuningan, dulu bahan bakar dari minyak kelapa. Ini beduk asli Beduk juga asli. Beduk asli. Beduk asli. Insyaallah. Juga ada dia punya mimbar ini yang saya bilang sama 2 bendera merah putih ini. Oh, ini. Jadi sebelum Indonesia merdeka ini sudah merah Nggak putih. ada. Oh iya, Pak. Jadi 1400 itu kita bilang merah dan putih. Merah dan putih. Dan ini juga ada salah satu peninggalan lampu Portugis. Lampu Portugis. Ini mah kita beri cat warna saja. Oh iya. Ya, warna-warna juga kesukaan Nabi juga. Ya. Dan sini ada laki-laki perempuan sholat, ada tabirnya. Oh ini iya. Ini laki-laki. Iya, sini perempuan. Kalau laki-laki banyak ya kita buka aja. Jadi masih asli empat yang ini. Si asli. Yang tiangnya yang Empat yang utama ini. ini. Takannya ini ya. Empat ini ya. Sampai di atas. Ke atas itu. Iya, siap. Jadi tidak ada paku, tidak ada Paku tidak ada pasak. tidak ada pasak ya. Iya.
Bisa baca Arab mundur? Ya. Kan saya kurang paham lah. Oh iya. Jadi ini kita punya almanak kalender zaman dulu. Nah, jadi kita lihat bulan puasanya di sini saja. Ya, kita tidak ikut pemerintah. Jumadil awal ya. Masya Allah. Dan ini fotokopinya asli ada simpan. Ini huruf pegon ini ya. Huruf pegon ini. Mundur zaman dulu. Syakban. Jadi ini bulan-bulan ini. Iya. Isinya kalender tangan ya, luar biasa. Jadi kemarin kan kita hari Kamis, insya Allah hari Senin. Ya. Dan, ya. Wow. Jadi insya Allah hari Senin 2021. 2021 ya. Jadi ini dari tahun 1400 sampai ini tidak berubah ini. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan ya. Masya Allah. Masya Allah. Ini kira-kira yang buat siapa? Orang zaman dulu. Oh, orang zaman dulu. Iya. Ini fotokopi saja yang asli. Ya, aslinya ada simpan. Aslinya disimpan di laminating. Tapi tulisannya pas gitu. Kalender seumur hidup. Umur hidup. Seumur hidup ya. Kita bisa tahu puasa kapan tuh dari sini. Iya. Insya Allah ya. Orang-orang zaman dulu ilmu Ya, berkah. falaknya kuat. Kuat. Agamanya kuat juga. Bagaimana kuat ya. Lewat rintangan jalan medannya sulit juga pun masih bisa menyebarkan Islam nih. Iya, karena dengan jalannya Allah jadi bisa. Jadi bisa ya. Mungkin cara-cara yang dilakukan wali Allah ini sungguh luar biasa makanya kan. Ya dengan pendekatan spiritual, mungkin dengan pendekatan yang sosialisasinya juga bagus kepada masyarakat, pendekatan kepada masyarakat sehingga Islam bisa menyebarkan dengan baik. Dengan toleransi yang tinggi, tidak menghilangkan budaya, tidak menghilangkan adat yang ada kan. Tidak menyalah-nyalahkan tradisi umat yang di sini juga. Akibatnya Islam bisa berkembang pesat di Nusantara sampai ke Maluku ya. Bahkan Ambon ini kata mayoritas Islam ya Pak. Kalau kita lihat ini ya Islam yang paling banyak. Islam paling banyak. Di Maluku. Di Maluku ini Islam paling banyak sebenarnya. Kita menuju ke Benteng Amsterdam. Ada di Desa Kaitetu ya, di Ambon. Ini di belakang saya ada gereja Immanuel ya, dan di sini ada Benteng Amsterdam, benteng Belanda yang sempat dikuasai Portugis kemudian direbut kembali oleh Belanda. Benteng Amsterdam pertama kali dibangun oleh Portugis yang dikomandoi oleh Francisco Serrao pada tahun 1512 dan dijadikan sebagai loji perdagangan. Lalu pada saat Belanda menaklukkan Portugis dan menguasai Pulau Ambon pada 1605, maka bangunan loji ini diubah menjadi kubu pertahanan oleh Belanda. Konstruksi bangunan Benteng Amsterdam sekilas seperti bangunan rumah bertingkat dan terdapat satu sumur air tawar di depan pintu masuk yang akan kita kunjungi. Beginilah suasana di depan pintu masuk Benteng Amsterdam dan terdapat di depan kami sebuah sumur tua. Bangunan Benteng Amsterdam sendiri terdiri dari 3 lantai yang akan kita masuki. Lantai 1 berfungsi sebagai tempat tidur para serdadu, sedangkan lantai 2 untuk tempat pertemuan para perwira dan tentara, dan lantai 3 berfungsi sebagai pos pemantauan apabila datang musuh. Kita akan memasuki ruangan lantai 1 Benteng Amsterdam yang menjadi tempat tidur para serdadu. Beginilah suasana di lantai 1 dari Benteng Amsterdam. Sepi dan mencekam. Kita akan naik memasuki lantai kedua. Lantai kedua terbuat dari kayu besi. Di lantai kedua ini terdapat beraneka ragam gambar ikan yang berjajar di dinding bagian dalam Benteng Amsterdam.
Benteng ini ditinggalkan oleh bangsa Belanda pada awal 1900 dalam keadaan rusak dan telah ditumbuhi sebatang pohon beringin besar sebelum dipugar kembali oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Provinsi Maluku pada Juli 1991 hingga bulan Maret tahun 1994. Lalu kita akan memasuki lantai ketiga, bangunan tertinggi dari Benteng Amsterdam. Lantai 3 ini berfungsi sebagai ruangan pemantau apabila ada musuh, dan pengunjung bisa merasakan keindahan dari pantai Hila di sekitar lokasi Benteng Amsterdam. Demikian perjalanan kami dalam menyusuri keindahan dan sejarah yang terdapat di Pulau Ambon. Assalamualaikum.